Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Dimaulana, NIM saya 24505010111058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas case study saya, yaitu yang berjudul dampak usaha peternakan ayam terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu saya akan mendefinisikan kekuasaan dari yang terkait dari permasalahan ini, yaitu untuk pihak yang berkuasa dalam konteks peternakan ayam, peran pemerintah atau otoritas terkait dalam mengatur, mengawasi, mengendalikan kegiatan peternakan untuk memastikan dampak negatifnya terhadap lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang berkuasa untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi secara berkelanjutan, untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu dari esai yang saya buat untuk pihak yang berkuasa, yaitu pemerintah dan otoritas daerah. Untuk pihak yang dikuasai yaitu mengacu pada posisi dan dampak yang dimiliki oleh para peternak atau pelaku usaha dalam industri ini terhadap lingkungan sekitar. Peternak dan pemilik usaha biasanya memiliki kendali atas operasi sehari-hari, tetapi mereka juga harus menanggung tekanan dari kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Dan poin yang kedua yaitu dimensi kekuasaan. Aspek kekuasaan yang terkait dengan dampak lingkungan dari peternakan unggas mencakup berbagai tingkat pengaruh yang dapat mempengaruhi cara industri ini beroperasi dan cara pengelolaan dampaknya. Kekuasaan ini terbagi antara pihak yang berkuasa, seperti pemerintah dan badan pengatur, dan pihak yang memegang kendali seperti peternak dan pelaku ekonomi. Dimensi kekuasaan ini mengatur interaksi antara pengendalian peraturan dan keputusan operasional yang dapat memperburuk atau mengurangi dampak lingkungan dari peternakan unggas, seperti polusi air dan udara, kerusakan tanah, dan degradasi ekosistem lokal. Selain itu, pemerintahan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan inovasi guna mengurangi dampak lingkungan. Namun hal ini sering terhambat oleh faktor ekonomi dan kurangnya insentif yang tepat. Untuk poin yang ketiga yaitu saluran kekuasaan tentang pengaruh usaha peternakan ayam terhadap lingkungan. Merujuk pada metode atau mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan, mengontrol, dan mempengaruhi tindakan industri peternakan yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap lingkungan. Dalam saluran ini dapat ditemukan berbagai aktor dan instrumen yang bekerja untuk mengatur dan mengendalikan dampak lingkungan, seperti pihak yang berkuasa. Peraturan pemerintah mengelola peternakan ayam agar tidak merusak lingkungan. Dan untuk poin yang keempat yaitu sumber kekuasaan. Merujuk pada bagian faktor, otoritas, atau mekanisme yang memberikan legitimasi dan kemampuan bagi pihak-pihak tertentu, baik yang berkuasa maupun yang dikuasai, untuk mempengaruhi pengelolaan dan dampak dari industri peternakan ayam terhadap lingkungan. Berikut beberapa sumber kekuasaan yang berperan. Yang pertama, regulasi pemerintah. Yang kedua, tekanan sosial dan kesadaran publik. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. 4, kekuasaan pasar dan permintaan konsumen. 5, lembaga keuangan. 6, penyuluh pendidikan. Dan 7, perjanjian internasional. Yang kelima yaitu unsur-unsur kekuasaan yang berkaitan dengan dampak usaha peternakan ayam terhadap lingkungan. Saling berinteraksi untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi dengan cara yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu bentuk-bentuk Yang keenam yaitu cara mempertahankan kekuasaan, melibatkan penguatan kebijakan pengawasan yang konsisten
serta membangun sistem yang memastikan bahwa industri peternakan tetap mematuhi prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Yang ketujuh yaitu bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur pengelolaan limbah, termasuk limbah peternakan. Yang kedua, pemberian izin usaha peternakan. Izin usaha peternakan unggas diberikan oleh Pemkab. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan dan kewajiban terkait pengelolaan limbah. Yang ketiga, pengelolaan program lingkungan. Pemda berwenang untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran untuk program pelestarian lingkungan seperti infrastruktur pengelolaan limbah dan pelatihan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk peternak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dari pekan 2. Fungsi lembaga terkait konflik peternakan dengan lingkungan atau masyarakat. Yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfungsi sebagai regulasi dan pengawasan. Yang fungsi kedua yaitu sebagai penilaian dampak lingkungan, dan fungsi yang ketiga sebagai penyuluhan dan edukasi. Yang kedua yaitu ada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah yang berfungsi sebagai pengawasan lingkungan, penyelidikan dan penindakan, dan membantu penyelesaian konflik. Yang ketiga ada Kementerian Kesehatan yang berfungsi sebagai pengawasan kesehatan masyarakat, penanganan penyakit zoonosis dan sanitasi, serta pengendalian vektor. Yang keempat ada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai regulasi, zonasi dan penggunaan lahan, penyelesaian konflik lokal, dan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kelima ada Dinas Pertanian atau Dinas Peternakan, berfungsi sebagai pembinaan dan pengawasan, pemberian izin peternakan, dan implementasi program pengelola lingkungan. Yang keenam ada perusahaan dan asosiasi peternakan, berfungsi sebagai kepatuhan terhadap standar industri, pelatihan dan pembinaan, serta penyelesaian masalah di tingkat industri. Soal yang kedua yaitu ciri-ciri umum lembaga. Yang pertama yaitu memiliki tujuan tertentu, terdiri dari norma atau aturan yang mengatur struktur organisasi, memiliki anggota, berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, beroperasi dalam jangka waktu tertentu, menghasilkan dampak sosial, dan memiliki identitas yang jelas. Yang ketiga yaitu cara mempelajari lembaga terkait konflik, membutuhkan pendekatan multi atau disipliner, melibatkan analisis peraturan, pengelolaan konflik, serta pemahaman tentang peran masing-masing lembaga dalam penyelesaian masalah. Deviation atau penyimpangan apa yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu penyimpangan lingkungan, yaitu terkait pencemaran udara dan air, dan pengelolaan limbah yang buruk. Yang kedua ada penyimpangan sosial dalam hubungan antara peternak dan masyarakat. Yang ketiga ada penyimpangan kesehatan masyarakat. Yang keempat penyimpangan dalam etika atau praktek peternakan. Yang kelima penyimpangan sosial dalam pengelolaan konflik. Yang keenam penyimpangan dalam implementasi kebijakan atau hukum. Yang ketujuh penyimpangan dalam praktek pemasaran dan distribusi. Dan yang terakhir penyimpangan dalam hubungan ekonomi dan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil dari pekan 3. Yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan utama di sektor peternakan mempengaruhi peternak kecil, berfokus pada kemudahan perizinan, pengendalian penyakit, pengawasan produksi, distribusi pakan, dan pengaturan impor ternak. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi hambatan peternak kecil. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perizinan usaha. Pemerintah memberikan kemudahan proses izin usaha bagi peternak kecil agar mereka bisa lebih mudah memulai dan menjalankan usaha. Yang kedua, pengendalian penyakit hewan. Ketiga, pengawasan produksi ternak. Keempat, distribusi pakan. Dan kelima, impor ternak. Pemerintah memberikan kebijakan berupa pengaturan impor, peningkatan kualitas ternak, dan pengawasan impor. Yang kedua yaitu kendala utama, yaitu berupa proses perizinan yang rumit karena di banyak daerah seringkali memerlukan prosedur yang rumit dan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu regulasi dan birokrasi yang ada saat ini meskipun bertujuan untuk
mengatur dan memfasilitasi sektor peternak seringkali menghambat daripada mendukung peternak kecil. Jadi menurut saya proses birokrasi menghambat dikarenakan prosedur yang rumit, bantuan yang sering terlambat, serta akses yang terbatas ke informasi. Yang keempat yaitu penyuluhan dan edukasi kepada peternak, pengawasan dan pengendalian penyakit ternak, distribusi bantuan dan subsidi, regulasi dan sertifikasi, dan yang terakhir penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pekan terakhir yaitu pekan 4. Satu, unsur perubahan yang berpotensi diterima atau ditolak. Unsur yang berpotensi diterima yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan seperti teknologi yang mengurangi limbah peternakan. Yang kedua, pengelolaan limbah organik yaitu seperti penerapan sistem pengelolaan limbah. Yang ketiga, praktek pertanian berintegrasi atau agroekosistem. Yang keempat, sertifikasi berkelanjutan atau organik atau ramah lingkungan. Yang kelima, pendidikan dan penyuluhan. Unsur yang berpotensi ditolak oleh masyarakat yaitu yang pertama, ekspansi peternakan tanpa pengelolaan limbah yang baik, pembuangan limbah yang tidak terkelola, penggunaan bahan kimia berlebihan, penyalahgunaan sumber daya alam, dan yang kelima, kondisi kesejahteraan hewan yang buruk. Saluran perubahan yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi, teknologi dan inovasi, kesadaran dan pendidikan masyarakat, perubahan dalam pola konsumsi dan pemerintah pasar, gerakan sosial dan aktivisme, peran sektor swasta dan industri, dan pengaruh global dan internasional. Untuk soal yang ketiga yaitu desintegrasi. Yang pertama, krisis lingkungan seperti polusi udara dan air, kehilangan biodiversitas. Yang kedua, konflik sosial seperti kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kehilangan sumber daya alam. Yang keempat, perubahan nilai budaya. Yang keempat yaitu reintegrasi. Yang pertama yaitu peternakan organik dan ramah lingkungan. Yang kedua, pengolahan limbah yang efektif. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas lokal. Keempat, perubahan kebijakan dan regulasi. 5, restorasi lingkungan. 6, penguatan hubungan sosial. Yang kelima yaitu klasifikasi. Perubahan sosial yang cocok diklasifikasikan pada kasus ini adalah perubahan yang dikehendaki atau intended change. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.